Hai semuanya, selamat datang di Ainun Rusadi. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang 5 kisah nyata di balik serial kartun. Di sini siapa sih yang nggak suka yang namanya film kartun? Gak cuma dari anak-anak, orang tua juga pasti pada suka dong yang film kartun. Ya, cuman bimbingan doang sih sebenarnya. Biasanya kartun itu identik dengan hal-hal yang lucu, tapi kali ini kisah nyatanya itu lebih dari kebalikannya. Dari serialnya itu loh, malahnya lebih tragis atau lebih mengenaskan sih menurut aku, lebih gitu. Diawali dengan Hey Arnold. Siapa sih di sini yang nggak tahu Hey Arnold? Anak-anak tahun 2000-an pasti suka yang nonton film Hey Arnold. Tayangan ini muncul ketika tahun 2001 dan harus berakhir ketika 2004 karena harus dihentikan tayangannya. Jadi kisah ini bermula ketika seorang kartunis ini mencari sebuah penginapan di pinggiran kota New York dan nggak sengaja ketemu anak laki-laki yang sekitar umur 10 tahunan yang mengidap hidrosefalus. Kartunis ini merasa menarik tentang kehidupan sang anak. Akhirnya sang kartunis ini mengobrol dan berbicara lebih intens kepada anak ini. Tidak cuma itu doang, dia itu pergi ke orang tuanya untuk mengunjungi orang tuanya di rumahnya. Dan anehnya lagi, orang tuanya itu malah lebih tua daripada kebanyakan orang tua lainnya. Ya lainnya ya bisa disebut seperti kakek atau neneknya lah. Dan karena sang kartunis ini merasa terharu dan akhirnya sang kartunis ini berjanji untuk memberikan bantuan kepada sang anak ini, yaitu secara medis. Karena tayangan Hey Arnold ini semakin naik dan akhirnya sang kartunis ini ingkar akan janjinya. Anak itu meninggal secara medis. Lama-kelamaan rahasianya mulai terbongkar karena salah satu dari karyawan atau mungkin stafnya dari Nickelodeon itu mengetahui rahasia terbesar tentang tayangan Hey Arnold, dan akhirnya agar tidak menimbulkan perselisihan yang sangat besar, akhirnya tayangan Hey Arnold dihentikan. Kita lanjut ke video yang kedua. Yang kedua datang dari The Rugrats. The Rugrats siapa sih di sini yang tidak tahu The Rugrats? Pasti anak tahun 2000-an juga pasti pada tahu lagi dong yang pokoknya anak tahun 2000-an tuh banyak banget deh kartun-kartun yang benar-benar ditayangin di televisi Indonesia. Ini adalah salah satu tayangan yang pernah ditayangkan di televisi Indonesia. Jadi menceritakan tentang petualangan dan imajinasi seorang bayi gitu kan, bayi yang dia mengobrol antara bayi dan bayi gitu kan. Orang dewasa yang tidak mengetahui jadi kehidupan bayi gitu loh pokoknya. Jadi kisah ini berawal dari Angelica. Angelica adalah sosok antagonis dalam serial kartunnya yang sering membawa boneka yang rambutnya pada botak-botak itu. Jadi sebenarnya itu dalam kisah nyatanya itu adalah imajinasi Angelica sebenarnya. Dalam kartunnya itu kan Angelica sering jahat banget tuh terhadap anak-anak bayi itu ya. Nama datang dari Chucky anak kecil yang berkacamata. Yang kalau dalam kartunnya ya. Dalam kisah nyatanya Chucky meninggal ketika mengalami kecelakaan bersama ibunya. Jadi karena ayahnya merasa terpukul akan kehilangan istri dan anaknya, dalam serial kartunnya sang ayah tuh terlihat murung karena mungkin kartunnya dia merasa terlihat murung. Ya dalam kisah nyatanya dia merasa terpukul akan kehilangan anak dan istrinya. Yang kedua datang Phil and Lil. Phil and Lil adalah sosok anak kecil kembar, laki-laki dan perempuan. Jadi dalam kartunnya itu dia sering makan makanan serangga gitu loh. Dalam kisah nyatanya sebenarnya Phil itu sudah meninggal ketika di dalam perut, yaitu keguguran, orang tuanya yang mengalami keguguran. Makanya dalam imajinasi Angelica, Phil and Lil digambarkan sebagai anak laki-laki dan perempuan kembar karena Angelica tidak mengetahui jenis kelamin mereka. Yang ketiga datang dari Tommy. Mungkin bisa disebut tokoh utama dalam serial kartun ini. Kisah nyatanya itu Tommy sudah meninggal akibat ketika dilahirkan oleh ibunya, dan makanya orang tuanya merasa terpukul. Akhirnya orang tuanya itu membuatkan sebuah mainan untuk anak-anak, untuk anak-anak yang lain untuk mengenang sosok Tommy. Dan dalam kisah lain, dalam All Grow Up, dalam imajinasi Angelica itu mereka tuh sudah pada besar-besar, jadi udah pada dewasa gitu ya. Tapi dalam kisah nyatanya itu sebenarnya Angelica itu sering mengonsumsi narkotika. Dia itu mengidap psikoprenea, pokoknya depresi dalam jangka panjang ya, depresi dan lain akibat seperti itu. Sebenarnya dalam kisah nyata itu Angelica itu sering banget mengunjungi psikolog. Jadi karena dia tergantungan sama obat-obatan, terus kayak depresi dia semakin menjadi-jadi, akhirnya dia meninggal ketika umur 15 tahun akibat overdosis.
Phineas and Ferb. Tayangan ini juga pernah tayang di salah satu TV Indonesia, yaitu RCTI, RCTI gitu ya. RCTI yang pernah tayang di Indonesia setiap hari Minggu. Jadi kisah ini berawal ketika Candice itu merasakan imajinasi yang dialami oleh Phineas and Ferb. Jadi ibunya Candice itu tidak merasakan apa sih yang dialami Phineas and Ferb. Dalam tayangan ini, Candice itu selalu mengadu tentang apa yang dilakukan Phineas and Ferb. Dan tapi akhirnya ibunya Candice itu tidak mengetahui apa yang dilakukan anak itu, kayak melihat ya mereka bermain biasa aja. Jadi ibunya Candice itu beranggapan kalau Candice itu berhalusinasi. Dan dalam kisah nyatanya sebenarnya tuh Candice juga mengalami depresi karena dia sering pergi ke psikolog sekitar 2 minggu sekali. Terus-terusan harus pergi ke psikolog. Dan karena itu akhirnya Candice tuh nggak sembuh. Dia pergi ke psikolog tapi dia nggak sembuh. Dan akhirnya dia tuh kayak mengalami puncaknya mental dia. Akhirnya dia meninggal gantung diri. Yang keempat datang dari Marsha and the Bear. Siapa sih di sini yang nggak tahu yang Marsha and the Bear ya? Anak-anak sekarang pasti tahu dong, anak kecil yang main sama beruang, yang dia anaknya nakal banget, yang kecil banget itu kan. Nah, dalam kisah nyatanya sebenarnya Marsha itu sudah meninggal akibat diterkam oleh beruang. Ketika itu orang tuanya itu lalai. Marsha itu pergi ke kandang beruang dan beruang itu dikira itu dia makanan, dan akhirnya beruang itu menerkam Marsha dan memakannya, dan akhirnya Marsha tuh meninggal. Orang tuanya mengetahui tentang kejadian yang dialami Marsha, akhirnya orang tuanya itu bunuh diri akibat depresi. Ya, kehilangan anak ya, kayak mungkin dia merasa terpukul kenapa anaknya meninggal dengan cara seperti ini. Makanya dalam tayangan ini orang tuanya tidak digambarkan dalam kartun ini, malah sosok beruang yang digambarkan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Crayon Shinchan. Di sini siapa sih yang nggak tahu? Pasti gue bilangnya seperti itu karena kartun ini sangat-sangat terkenal dan banyak orang tahu tentang kartun-kartun ini gitu kan ya. Dan sebenarnya tuh dalam kisah nyatanya itu Crayon Shinchan itu sudah meninggal juga. Film Shinchan ini terinspirasi dari sosok ibu yang kehilangan anaknya, yaitu Misae. Misae dalam aslinya dan Misae dalam kartunnya itu sama ya namanya. Dan dalam kartunnya ini sebenarnya sosok anak kecil itu yang bernama Shinosuke, yaitu Shinchan. Dan dalam kartunnya itu nama Shinosuke itu dipakai juga ya. Jadi berawal ketika dia pergi berjalan-jalan dengan adiknya karena adiknya masih kecil. Akhirnya adiknya pergi ke jalan dan dia mau ditabrak oleh mobil. Akhirnya Shinosuke itu menghampiri adiknya untuk menyelamatkannya, tapi naas mereka meninggal tertabrak dua-duanya. Mengetahui anaknya meninggal tertabrak dua-duanya, akhirnya orang tuanya itu merasa kehilangan ya. Ya namanya orang meninggal ya pasti ada rasa sedih, ada rasa kehilangan ya pasti, itu pasti ya. Dan ibunya itu pergi ke kamarnya dan mengotak-atik ya, mungkin karena kangen atau rindu terhadap anaknya. Mungkin juga ya namanya juga kehilangan ya pasti seperti itu ya, kayak mengenang atau melihat foto gitu kan. Dan gak sengaja menemukan krayon yang sering digunakan oleh Shinosuke. Dan makanya film Shinchan ini dinamakan Crayon Shinchan. Itu adalah kisah nyata di balik serial kartun. Bila kalian tahu kartun-kartun mana aja yang mungkin lebih menarik, yang diangkat dari kisah nyatanya, atau yang nggak cuma meninggal aja, komen di bawah ya. Dan itu aja videonya. Jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like bila kalian suka, dan komen di bawah apa saja kritik dan saran kalian bakalan aku tampung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.